Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya hari ini? Semoga kalian bersama dengan keluarga di rumah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat. Amin. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 1, pembelajaran yang kedua dengan muatan mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPA dan SPDP. Silakan disiapkan alat tulisnya. Jika nanti ada poin-poin yang penting langsung kalian catat ya di buku kalian. Kita awali dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita langsung saja mulai pembelajarannya ya. Ya. Bangsa Eropa datang ke Indonesia untuk mewujudkan semboyan 3G, yaitu Goal, Glory, Gospel. Demi mewujudkan semboyan tersebut, bangsa-bangsa Eropa di Indonesia membentuk pemerintahan kolonial untuk melanggengkan dan memperluas kekuasaan mereka. Penderitaan rakyat Indonesia pun makin bertambah. Pemerintahan kolonial melakukan penindasan-penindasan dengan membuat peraturan dan program kerja yang hanya menguntungkan pihak mereka sendiri. Sedangkan pihak orang-orang Indonesia banyak yang dirugikan. Nah, di sini ada sekelompok anak yang sedang berkumpul dan mereka berbicara dan bertanya kepada temannya, bagaimana caranya agar bisa tahu sejarah Indonesia. Dan temannya berkata bahwa dia membacanya dari teks narasi sejarah. Nah, sekarang kita akan masuk pada muatan bahasa Indonesia. Apa itu teks narasi sejarah? Teks narasi sejarah adalah teks yang berisi tentang cerita peristiwa sejarah yang terjadi pada masa lampau. Peristiwa sejarah tersebut disampaikan berdasarkan fakta yang terjadi dalam bentuk narasi atau urutan cerita. Nah, untuk mendapatkan informasi pada teks sejarah ini ya, kita bisa menggunakan kata tanya untuk mendapatkan informasi pada teks narasi. Yang pertama ada kata tanya apa. Ini digunakan untuk menanyakan nama atau jenis peristiwa yang terjadi di dalam teks. Kemudian, di mana? Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat berlangsungnya peristiwa dalam teks. Berikutnya, kata tanya kapan. Kapan digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa di dalam teks. Kemudian, siapa? Kata tanya siapa ini untuk menanyakan tokoh atau pelaku yang terlibat dalam peristiwa yang terjadi di dalam teks. Kemudian, mengapa? Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan penyebab terjadinya peristiwa di dalam teks. Dan kata tanya bagaimana? Bagaimana digunakan untuk menanyakan cara atau keadaan saat terjadinya peristiwa dalam teks. Sekarang kita akan mencoba menjawab pertanyaan dari sebuah teks narasi sejarah. Sekarang kalian baca terlebih dahulu ya teks ini. Saya bantunya ya. Awal penjajahan Belanda di Indonesia pada tahun 1596, Cornelis de Houtman memimpin pasukannya. Cornelis de Houtman memimpin pasukannya mendatangi Indonesia di Banten. Mereka datang melalui pelabuhan Banten untuk berdagang rempah-rempah. Kedatangan mereka pun disambut baik oleh rakyat Banten. Sambutan yang hangat dari rakyat Indonesia membuat pasukan Belanda semakin suka berdagang di Indonesia. Mereka membeli rempah-rempah secara langsung dari petani Indonesia. Namun, sikap para pedagang Belanda semakin lama semakin sewenang-wenang. Mereka bahkan mulai melakukan monopoli terhadap kegiatan perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Pada tahun 1602, Belanda pun mendirikan VOC atau Serikat Perusahaan Dagang Hindia Timur di Indonesia.
petani rempah Indonesia hanya diizinkan melakukan kegiatan jual beli dengan VOC dan harga rempah yang dijual harus sesuai dengan harga yang ditetapkan VOC. Hal tersebut sangat merugikan bagi rakyat Indonesia. Kita sekarang akan mencoba menjawab pertanyaan untuk mendapatkan informasi penting dari teks narasi ini ya. Judul teksnya adalah Awal Penjajahan Belanda di Indonesia. Nah, pertanyaannya adalah pertanyaannya akan kita buat dalam bentuk mind mapping atau peta pikiran. Pertanyaannya yang pertama, siapa tokoh yang memimpin kedatangan Belanda di Indonesia? Ya, di dalam teks di sini jawabannya adalah Cornelis de Houtman. Kemudian, pertanyaan berikutnya, di mana tempat pertama kali kedatangan Belanda di Indonesia? Di dalam teks jawabannya adalah di Banten. Kemudian, kata tanya apa? Apa tujuan awal mereka datang ke Indonesia? Nah, tujuan awal Belanda datang di Indonesia adalah untuk membeli dan berdagang rempah-rempah. Kemudian berikutnya menggunakan kata tanya kapan? Kapan Belanda mendirikan VOC? Di sini ada Belanda mendirikan VOC pada tahun 1602. Berikutnya menggunakan kata tanya bagaimana? Bagaimana sikap para pedagang Belanda terhadap rakyat? Nah, berdasarkan teks mereka bersikap sewenang-wenang. Dan pertanyaan berikutnya, mengapa? Mengapa kegiatan jual beli rempah-rempah dengan VOC sangat merugikan rakyat? Nah, di teks ada, yaitu karena harga rempah yang dijual harus sesuai dengan harga yang ditetapkan VOC. Ya, jadi ini kita sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan ini berdasarkan teks dan menggunakan kata tanya yang tadi sudah kita bahas. Di dalam kehidupan sehari-hari, tentu kita melihat banyak benda. Ya. Ada benda yang seperti meja, kursi, meja, gelas, ada air di dalam botol, di dalam ember, ada balon udara, gas, asap, dan benda-benda yang kita temui ini memiliki wujud yang berbeda-beda. Meskipun hanya memiliki 3 wujud, yaitu padat, cair, dan gas, benda dapat mengalami perubahan wujudnya disebabkan oleh lingkungan sekitarnya. Apa saja perubahan tersebut? Sudah tahu kalian? Ya, kita belajar bersama ya, kalau belum. Ya. Perubahan wujud benda yaitu dibagi menjadi 3, yaitu ada padat, benda cair, dan benda gas. Yang pertama adalah perubahan wujud dari cair ke padat. Dari cair ke padat itu disebut dengan membeku. Jadi cair ke padat itu disebut dengan membeku. Kemudian perubahan wujud dari padat ke cair. Dari padat ke cair ini disebut dengan mencair. Perubahan wujud berikutnya dari cair ke gas. Dari cair ke gas itu disebut dengan menguap. Yang berikutnya adalah dari gas ke cair. Dari gas ke cair itu disebut dengan mengembun. Berikutnya dari padat ke gas. Benda padat ke gas itu disebut dengan menyublim. Dan dari gas ke padat ini disebut dengan mengkristal. Jadi ada 6 perubahan wujud benda, yaitu membeku, mencair, menguap, mengembun, kemudian menyublim, dan mengkristal. Nah, kita akan membahas contohnya dari membeku, mencair, dan menguap terlebih dahulu ya. Membeku. Membeku adalah perubahan wujud benda dari cair ke padat.
Nah, di sini contohnya adalah air yang dimasukkan ke dalam freezer akan mengeras. Air itu kan tadinya tidak beku ya atau cair ya. Air tersebut dimasukkan freezer, lama-lama akan menjadi perubahan suhu sehingga menjadi mengeras. Ya. Lilin yang kembali membeku setelah itu akan meleleh. Jadi ketika lilin nyala akan mencair ketika kena panas, tapi lama kelamaan juga akan membeku karena tidak terkena panas lagi. Perubahan wujud berikutnya adalah mencair. Mencair adalah perubahan wujud dari padat ke cair. Contohnya adalah es batu yang didiamkan akan mencair. Kalau kamu mengambil es batu kemudian ditaruh di suhu ruangan, maka es batu tersebut akan mencair dan kembali menjadi air. Dan di sini lilin yang dipanaskan akan mencair. Ya. Jadi lilin jika dipanaskan atau kena api itu akan mencair. Itu peristiwanya adalah peristiwa mencair. Kemudian peristiwa selanjutnya adalah menguap. Menguap adalah perubahan wujud benda dari cair ke gas. Contohnya adalah air yang dipanaskan lama-lama akan menjadi uap air. Jadi ketika kamu merebus air, itu lama-kelamaan air itu akan mendidih dan akan menjadi uap air. Dan baju yang basah juga itu akan kering ketika dikena matahari ya. Jadi ketika airnya menguap kena sinar matahari, lama-kelamaan bajunya akan kering. Jadi inilah jadi contoh perubahan benda dari membeku, mencair, dan menguap. Nah, sekarang lihatlah gambar yang ada di hadapan kalian ya. Ya, ini adalah gambar pantai. Pernahkah kamu ke pantai? Pernah dong. Ya. Jadi ketika ke pantai kamu akan melihat pohon-pohon kelapa dan juga kalian akan merasakan hembusan angin. Angin termasuk benda gas. Jika angin menerpa daun-daun kelapa, maka daun tersebut tampak melambai-lambai. Nah, sekarang kita akan masuk muatan SPDP. Tahukah kamu lagu Rayuan Pulau Kelapa? Nah, lagu ini merupakan salah satu lagu wajib. Tahukah apa itu lagu wajib ya? Lagu wajib adalah lagu yang wajib dipelajari oleh siswa dalam rangka menanamkan rasa cinta tanah air, menghargai jasa pahlawan, dan membakar semangat perjuangan agar selalu menyala. Lagu wajib memiliki beberapa ciri. Cirinya yaitu yang pertama bertujuan untuk menanamkan sikap cinta tanah air, pahlawanan, nasionalisme, serta rela berkorban demi bangsa dan negara. Ini liriknya ya. Jadi ciri liriknya lagu seperti itu. Kemudian ciri yang kedua, biasanya lagunya menggunakan irama yang penuh semangat dan atau berupa himne. Kemudian lagu-lagu wajib ini wajib diajarkan, dipelajari, dan dihayati sesuai dengan maksud dan tujuan yang terkandung di dalamnya. Baik anak-anak, cukup sekian pelajaran hari ini. Mudah-mudahan ini membantu kalian untuk bisa mengerti. Tetap semangat belajar, semangat beribadah, jaga selalu kesehatan. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.